Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sejak sepekan lalu saya sudah mendapat info dari seorang teman di sebuah lembaga pemerintah. Tanya ini bisik-bisik di antara mereka itu ada kabar bahwa gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk para aparatur sipil negara itu tidak akan dibayarkan. Jalan dengan penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Tentu sebagai media kami nggak bisa menyebarkan berita tersebut tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi. Beberapa teman di kementerian yang coba saya kontak mengaku belum bisa memastikan kabar tersebut. Namun mereka juga mengaku mendengar kabar tersebut. Sampai kemudian ini rame di akun X ya yang mengabarkan kabar tersebut. Ada yang mengunggahnya dengan narasi yang sangat bombastis. Misalnya begini, ada informasi gaji 13 dan 14 2025 ditiadakan. Sesmen garis miring Sekjen lagi dikumpulin Presiden malam ini. Itu dari orang Seskap Pelatih. Punya nanti malam mau dibahas. Itu bunyi pesan dalam percakapan WhatsApp tersebut. Kok ini saya nggak tahu apa maksudnya Seskap Pelatih ya. Nah, sementara di media sosial X itu juga rame kabar ini. Misalnya ada yang men-tweet begini, dengar-dengar katanya gaji 13 dan 14 do ASN di tahun ini nggak ada. Valid nih, anggaran dipotong, THR nggak dapat pula. Terus pemerintah mau muter roda ekonomi pakai cara apa? Tulis seorang netizen. Netizen lain ini juga mengaku mendengar kabar gaji ke-13 dan 14 PNS bakal dihapus. Ia khawatir ASN bakal menahan belanja imbas gaji ke-13 dan THR mereka dihapuskan. Yang benar ini dampaknya sangat besar kalau sampai itu terjadi ya, karena kan gaji ke-13 ini biasanya itu digunakan untuk anak-anak yang mau masuk sekolah, biasanya diberikan pada bulan Juli sampai Agustus gitu. Sementara kalau untuk THR itu atau gaji ke-14 itu ya diberikan bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang seperti sebentar lagi ini akan Ramadan. Biasanya mereka ini nanti digunakan untuk pulang kampung dan sebagainya atau belanja-belanja pakaian baru. Tapi jelas itu membuat roda ekonomi berputar. Bahkan untuk kampung halaman yang biasanya juga perekonomiannya biasa-biasa saja, tapi ketika tiba hari raya itu bisa melonjak sangat tinggi karena banyak warga yang pulang kampung membawa duitnya itu, dan itu diperoleh mereka dari tunjangan hari raya. Dan ini bukan hanya untuk mereka ASN, TNI dan Polri serta kementerian yang lain, tapi ini juga dari para pekerja-pekerja di sektor swasta ya. Karena itu kemudian soal ini jadi ramai juga, ini bagaimana dengan nasib para karyawan swasta ini kalau ASN saja diadakan gitu ya, gaji ke-13 dan 14-nya. Kemudian ini mereka ini semakin percaya menjadi justifikasi karena kalau di dunia maya itu kan bahkan juga di media-media mainstream itu dikait-kaitkan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo yang tengah melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran sampai 306 triliun loh yang dipangkas itu. Bahkan ketika menyampaikan pengantar pada sidang paripurna kabinet beberapa waktu yang lalu kan Presiden Prabowo mengaku bahwa dia itu sampai mencermati anggaran itu sampai tingkat 9. Itu artinya sampai yang detil-detil, sampai perintilan itu diperhatikan ya, kalau yang bisa dipangkas dipangkas. Termasuk soal misalnya jasa penyewaan bunga itu yang banyak dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah ya. Ini dampaknya kan pasti para penyewa yang biasa menyewakan penyewaan bunga hidup semacam itu ya bisa boncos nih kalau seperti itu ya. Semua ini dipangkas, mulai dari perjalanan dinas yang dipotong 50%, dan kemudian sampai penggunaan listrik, AC, fotokopi, dan lain-lain. Bahkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara itu malah, atau BAKN itu malah mengubah kerja kantoran mereka dari 5 hari itu menjadi 3 hari kerja dan 2 hari lainnya dari work from, ini bisa dilakukan, bisa work from anywhere, jadi bisa kerja di mana-mana. Saya membayangkan dia para ASN ini kerja di kantor setiap hari aja kan produktivitasnya sangat rendah, apalagi kemudian mereka nggak kerja diawasi ya. Benar-benar deh ini. Yang juga membuat kabar tersebut semakin meyakinkan kan pemerintah baru saja memutuskan menolak membayar penuh tunggakan tunjangan insentif untuk para dosen atau tukin ini, dosen ASN ya, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi yang menunggak itu untuk 80.000 ASN itu total 8,2 triliun, dan hanya bersedia atau bisa menganggarkan sebesar 2,5 triliun saja. Makanya kemudian kan mereka sudah turun ke jalan dan rencananya akan ada mogok kerja. Ketika dihubungi media, Menteri Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ini ngurusi ASN ini, Ridi Bianti ini juga tidak bisa memastikan apakah kabar tersebut benar atau tidak.
Betul, ini maksudnya belum ada kepastian karena masih ada pembahasan. Itu Rini ketika ditanya oleh wartawan itu pada hari Rabu kemarin ya, Rabu itu berarti tanggal 5 ya. Saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama oleh tim teknis Kementerian Pan-RB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Itu kata Menpan RB. Karena kata Rini itu kan kebijakan gaji ke-13 dan THR itu tidak hanya berlaku untuk ASN, tapi ini juga mencakup prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, serta penerima pensiun. Jadi ini aturan soal gaji ke-13 dan THR itu diatur dalam nota keuangan APBN tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara dan kemudian penghasilan bulanan tersebut kan bersumber dari anggaran belanja pegawai, gitu kata Rini. Pernyataan atau penjelasan dari Menpan RB itu kan sangat normatif dan ini membuat banyak sekali ASN, TNI, dan Polri jadi ketar-ketir dong ya. Gaji ke-13 dan 14 ini kan biasanya sangat ditunggu-tunggu itu untuk berbagai kebutuhan di luar kebutuhan sehari-hari. Tadi saya sebutkan kalau gaji ke-13 itu biasanya untuk anak sekolah itu karena tanggal biasanya diberikan pada Juli dan sampai Agustus. Sementara kalau gaji ke-14 itu untuk THR. Ya. Jadi ini mulai dari biaya pulang kampung, jadi termasuk tadi yang biaya anak sekolah dan juga banyak juga yang untuk membayar cicilan utang. Kalau semua ditiadakan, rencana itu bisa berantakan, termasuk banyak yang membatalkan pulang kampung dan kemudian multiplier efeknya banyak banget gitu ya. Nah, seberapa sih anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ini kalau tetap membayarkan gaji ke-13 dan THR atau gaji ke-14 itu? Kalau kita mengacu pada APBN tahun 2024, itu waktu itu mencapai kalau untuk THR itu 48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji ke-13 itu mencapai 50,8 triliun. Jadi totalnya hampir 100 triliun ya, 99,5. Ini 99,5 triliun anggap gede banget sementara Pak Prabowo pengen dilakukan efisiensi pemangkasan besar-besaran. Jadi nggak salah juga kalau banyak yang terketir dengan kabar itu. Apalagi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ketika ditanya oleh wartawan juga tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia malah melemparkan persoalannya itu ke Kementerian Keuangan. Jadi kata Erlangga, persiapan sudah ada, persiapan to be announced, kata dia. Itu dalam jumpa pers di kantornya hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Nah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Suryantoro, juga mengaku dia belum mendapatkan informasi soal penghapusan gaji ke-13 dan 14, tapi dia juga belum bisa berkomentar soal isu viral itu. Nah, belakangan ini ada kabar yang sedikit melegakan, tapi belum benar-benar membuat lega. Karena hari ini ya, hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan bahwa gaji ke-13 dan 14 itu sudah dianggarkan di APBN 2025. Sedang proses, kata dia begitu. Ini ketika dia menghadiri peluncuran buku di Galeri Indonesia Kaya di Jakarta ya. Persoalannya ketika ditanya lebih detail lagi, Sri Mulyani tidak juga mau menjawab secara pasti. Dia cuma minta nanti tunggu saja ya, kata dia begitu. Ketika media mendesak, dia menyatakan prosesnya ya diproses saja gitu. Ketika ditanya apakah akan cair, kata dia Insya Allah. Jawaban ini dari Sri Mulyani ini ternyata kalau saya amati di media sosial itu belum disambut dengan lega. Karena dia menggunakan kalimat Insya Allah. Aneh ya. Padahal kan Insya Allah ini biasanya sesuatu yang pasti. Tapi di Indonesia memang kalimat Insya Allah itu entah bagaimana sudah mengalami deflasi ya. Atau apa ini namanya ya. Karena kan sungguhnya ini kalau kita runutkan asalnya ini kalimat ini dari bahasa Arab yang artinya jika Tuhan menghendaki. Artinya ini sebenarnya menunjukkan bahwa itu pasti. Namun itu juga sekaligus kerendah hatian karena sebagai makhluk kan kita tidak bisa memastikan. Yang bisa memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata insya Allah itu sesungguhnya bukan Pak ya untuk ngeles. Kalau di Indonesia sekarang insya Allah itu digunakan jadi kalimat yang ngeles. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani nggak termasuk yang itu. Dia menggunakan kata insya Allah itu bagian dari itu kerendahan hati dia gitu ya. Bahwa sedang proses, sedang berjalan. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, ya nggak jalan gitu ya. Jadi tetap nggak pasti kan. Jadi ini memang buat pemerintah saya kira dilematis ya. Satu sisi kan THR ini seperti saya sebut gaji ke-13 dan THR atau gaji ke-14 itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kemudian dibelikan barang-barang macam-macam pakaian dan sebagainya kan kemudian industri konveksi tumbuh, pedagang-pedagang juga dapat pemasukan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kemudian tetap diberikan oleh pemerintah sementara Pak Prabowo sekarang sedang menginstruksikan untuk pemangkasan besar-besaran,
Ya itu juga jadi dilematis buat pemerintah. Jadi betul-betul ini membuat buah si malakama ya. Anggaran yang cekak ini, yang warisan Jokowi seperti ini, termasuk tadi itu tunjangan kinerja dari dosen ASN yang 8,2 tidak dibayar itu betul-betul membuat pemerintahan Prabowo sekarang harus jungkir balik mengatur bagaimana anggaran itu bisa terselamatkan, tapi di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan dan juga stabilitas politik yang harus dijaga karena kalau kemudian menimbulkan kekacauan akibat THR tidak dibayar ini, gaji ke-13 dan 14 nggak dibayar, kan itu juga kalkulasi politiknya harus dihitung benar-benar dengan sangat cermat. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.